Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batubara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batubara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batubara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, lalu dikirim ke luar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Oke Pak, makasih Pak. IKN sendiri kami temukan adanya illegal mining yang mana modus operandinya adalah dengan cara memalsukan dokumen yang mana mereka itu sebenarnya menambang di dalam kawasan hutan raya. Yang sudah kita amankan itu ada 5 tersangka. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Yang terbakar itu jadi gudang blok MC produksi alat-alat rumah tangga plastik, mesin injek gitu. Mesin injek dia bikin perabot rumah tangga dari bahan-bahan plastik gitu. Tadi kalau nggak salah itu kejadiannya jam setengah 10-an, jam setengah 10 kurang lebih jam setengah 10 gitu. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam. Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Untuk kendala sumber air Pak agak terlalu jauh, jadi nanti akan kami buat sistem statis, jadi tidak putus sumber air. Bang, selain gudang ini apakah ada gudang yang lain Bang yang merembet ke... Alhamdulillah terbackup, terputus dengan kami, jadi hanya 1 gudang aja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Timnas Indonesia U22 akan kembali memulai persiapannya menuju SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Kali ini sebanyak 30 pemain dipanggil pelatih Indra Syafri untuk menjalani pemusatan latihan skuad Garuda Muda. Jelang SEA Games 2025 Thailand, nama-nama anyar menghiasi daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih Timnas U22 Indra Syafri. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 berlangsung pada 6 hingga 27 November 2025 dan dibekali 2 pertandingan uji coba internasional melawan Timnas Mali pada 15 dan 18 November. Di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ardiansah, Dava Fasya, dan Ikram Al-Ghifari. Kemudian di lini pertahanan masih dihuni nama-nama langganan seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, serta Dion Mark. Menariknya, Indra Syafri memanggil Ivar Yener untuk mengikuti pelatnas Timnas Indonesia U22.
Selain itu di posisi gelandang juga ada wajah baru yakni Rifki Ray Farandi, pemain muda Persik Kediri. Pemain depan yang kali ini dipanggil juga cukup menyita perhatian. Indra Syafri memanggil Mauro Zylstra yang sebelumnya bermain di skuad senior bersama timnas Indonesia. Selebihnya Indra Syafri kembali memanggil nama-nama pemain yang sudah tidak asing seperti Hoki Caraka, Rafael Struijk, Jens Revens, Ricky Pratama, dan Rahmat Arjuna. Dari nama-nama yang dipanggil, Indra Syafri cukup serius memilih komposisi pemainnya kali ini mempertahankan medali emas SEA Games. Indonesia akan memulai persaingan di grup C SEA Games 2025 bersama Singapura, Myanmar, dan Filipina mulai 3 hingga 18 Desember mendatang. Pentingnya menjaga kesehatan, kursi pijat berteknologi Jepang hadir dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan teknologi modern, kursi pijat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Masyarakat Indonesia semakin peduli pada kesehatan dan gaya hidup sehat. Perawatan kesehatan di rumah pun kian meningkat, terutama kebutuhan kursi pijat. Toshiko kursi pijat berteknologi dengan standar Jepang kini lebih dekat dengan masyarakat untuk menikmati teknologi pijat modern berkualitas tinggi. Kursi pijat berteknologi dan berstandar Jepang ini sudah ada lebih dari 200 toko di seluruh dunia. Kursi pijat unggulan Toshiko yakni T81, T90, T95, dan T96 menawarkan fitur teknologi seperti Zero Gravity, AI Body Scan Teknologi, dan 4D Message System. Kursi pijat ini sangat modern, kekinian, dan memenuhi kebutuhan orang yang akan dipijat. Ini yang paling nyaman, paling affordable adalah Toshiko. Harganya sangat reasonable. Kemudian kursi pijatnya juga lengkap banget gitu. Jadi fasilitas apa dari kursi pijat ini sudah sangat modern sekali dan kekinian sekali. Ya, jadi dikarenakan sebenarnya minat konsumen Indonesia terhadap kursi pijat itu luar biasa. Nah, namun dikarenakan harganya yang sangat tinggi, nah disitulah peran Toshiko untuk menghargai minat konsumen. Sehingga Toshiko menawarkan satu produk atau 2 item produk yang harganya low, namun teknologinya high. Hadirnya kursi pijat Toshiko bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan kenyamanan dengan kualitas teknologi modern dan masa kini. Dari Tangerang, Banten, Rizky Rikwal, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup jumpa kita di Lintas iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.